Dikhianati suami dan kakak sendiri saat hamil, Nabila, 25, justru dibuang orang tuanya demi menutupi aib. Namun, mereka lupa siapa pemilik sah seluruh aset yang mereka nikmati selama ini. Begitu Nabila membubuhkan tanda tangan di surat penyitaan, kemewahan mereka berakhir dan badai kemiskinan pun dimulai. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Hari ini seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku, sebuah perayaan 3 tahun pernikahan yang aku persiapkan dengan seluruh cinta dan ketulusan sebagai seorang istri. Aku melangkah menyusuri lorong rumah mewah ini dengan perasaan berdebar, membawa sebuah kotak kado kecil berisi jam tangan yang sudah lama diidamkan oleh suamiku, Randy. Dengan balutan pakaian clean look yang pas mengikuti lekuk tubuhku dan pashmina silk yang melilit rapi, aku merasa sangat cantik dan percaya diri untuk memberikan kejutan spesial ini. Tidak ada sedikit pun firasat buruk yang melintas di benakku, karena selama ini aku percaya bahwa rumah tangga kami adalah potret kebahagiaan yang sempurna di mata semua orang. Namun, langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar utama yang biasanya menjadi tempat paling nyaman bagiku untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aku melihat pintu kayu jati berukir itu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang membiarkan cahaya lampu remang dari dalam merembes keluar ke lorong yang gelap. Sayup-sayup aku mendengar suara tawa kecil yang sangat aku kenali, sebuah suara maskulin milik Randy yang biasanya membisikkan kata-kata manis ke telingaku setiap malam. Tapi ada yang aneh, karena suara itu tidak sendirian. Ada suara wanita lain yang membalasnya dengan nada manja dan penuh kemesraan yang tidak seharusnya ada di sana. Jantungku mulai berdegup kencang, seolah ada ribuan jarum yang menusuk dadaku secara bersamaan hingga membuat napas ini terasa sesak dan berat. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri untuk mengintip melalui celah pintu tersebut, berharap bahwa apa yang aku dengar hanyalah kesalahan persepsiku semata. Namun, pemandangan di depan mataku jauh lebih mengerikan dari mimpi buruk manapun yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Di atas tempat tidur pernikahan kami, suamiku sedang memeluk erat seorang wanita yang sangat aku kenali, wanita yang memiliki hubungan darah denganku dan seharusnya menjadi pelindungku. Wanita itu adalah Sekar, kakak kandungku sendiri, yang terlihat begitu menikmati setiap sentuhan dan perhatian yang diberikan oleh Randy tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Aku terpaku di tempat, merasa seperti seluruh tulang di tubuhku mendadak lumpuh dan tidak mampu untuk sekadar berteriak atau melangkah masuk untuk mengonfrontasi mereka. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku, menghancurkan riasan wajah yang sudah aku persiapkan dengan susah payah sejak pagi tadi demi terlihat imut di depan suamiku. Mereka tampak begitu serasi dalam pengkhianatan ini, seolah keberadaanku di dunia ini hanyalah sebuah gangguan yang tidak pernah mereka harapkan. Sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini, Mas? Aku lelah melihatmu berpura-pura mencintai adikku yang membosankan itu. Suara Sekar terdengar begitu tajam dan menyakitkan di telingaku. Randy tertawa kecil sembari mengecup kening kakakku dengan lembut, sebuah perlakuan yang selama ini aku anggap sebagai tanda cinta tulusnya kepadaku. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Aku hanya butuh waktu untuk memastikan semua aset dan posisiku aman sebelum benar-benar meninggalkannya demi kamu dan calon anak kita, jawab Randy dengan nada yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Kalimat terakhir itu bagai petir yang menyambar di siang bolong, menghanguskan seluruh harapan dan kepercayaan yang selama ini aku bangun dengan penuh kesabaran. Jadi, Sekar sedang mengandung anak dari suamiku sendiri, dan mereka berdua sudah merencanakan kehancuranku sejak lama di belakang punggungku. Aku meremas kotak kado di tanganku hingga hancur, merasakan perih yang luar biasa bukan hanya di hati, tapi di seluruh sel tubuhku yang merasa terhina.
Ternyata, selama ini aku hanyalah batu loncatan bagi mereka untuk menikmati kemewahan dan kenyamanan yang sebenarnya berasal dari keringat dan jerih payahku sendiri. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu dan menjerit sekencang-kencangnya agar seluruh dunia tahu betapa busuknya kelakuan manusia-manusia yang aku sayangi ini. Namun, sebuah kekuatan aneh mendadak muncul dari dalam diriku, sebuah ketenangan yang dingin dan mencekam yang menyuruhku untuk tetap diam dan tidak gegabah. Jika aku masuk sekarang, aku hanya akan menjadi korban yang menangis dan meminta belas kasihan, dan itu bukanlah gaya Nabila yang sebenarnya. Aku harus memutar otak, menyusun strategi agar mereka tidak hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan semua yang mereka banggakan selama ini di bawah kakiku. Dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, aku mundur dari depan pintu kamar itu, memastikan tidak ada suara langkah kaki yang bisa memicu kecurigaan mereka. Aku berjalan kembali menuju ruang tengah yang luas, menatap setiap sudut rumah mewah ini yang setiap sudutnya dibeli dengan uang hasil kerja kerasku sebagai pemilik perusahaan rahasia yang tidak mereka ketahui. Mereka mengira aku hanyalah istri penurut yang menghabiskan waktu dengan berdandan dan memasak, tanpa pernah menyadari bahwa akulah pemegang kendali atas semua aset yang mereka nikmati. Kemarahan yang tadinya meledak kini berubah menjadi api yang stabil, membakar segala rasa belas kasih yang tersisa untuk keluargaku. Aku duduk di sofa ruang tamu yang empuk, menghapus air mata di pipiku dengan gerakan kasar dan memperbaiki posisi hijab pashminaku yang sedikit berantakan. Wajahku yang tadinya terlihat imut dan manis kini berubah menjadi topeng dingin yang tidak bisa ditembus oleh emosi apapun, menandakan lahirnya Nabila yang baru. Aku tahu bahwa sebentar lagi drama ini akan semakin besar saat orang tuaku datang untuk makan malam perayaan ini, dan aku harus bersiap untuk akting paling hebat dalam hidupku. Aku akan membiarkan mereka merasa menang untuk saat ini, membiarkan mereka percaya bahwa aku masih si bodoh yang bisa mereka injak-injak semau hati. Satu hal yang mereka lupakan adalah bahwa aku bukan sekadar istri yang cantik dan bertubuh ideal, tapi aku adalah pemegang otoritas tunggal atas masa depan mereka semua. Aku melirik ke arah tas kerjaku yang tersimpan di ruang kerja pribadi, di mana di dalamnya tersimpan dokumen penting yang belum sempat aku tunjukkan kepada siapapun. Satu tanda tangan di atas kertas itu sudah cukup untuk membuat Randy dan Sekar menjadi gelandangan dalam hitungan jam jika aku menginginkannya. Malam ini, aku akan diam menghadapi pengkhianatan mereka, tapi diamku adalah persiapan untuk badai kehancuran yang akan menyapu bersih seluruh kesombongan mereka tanpa sisa. Suara deru mobil di halaman depan menandakan kedatangan orang tuaku, tepat saat aku baru saja berhasil menata kembali emosiku yang hancur berkeping-keping. Aku berdiri di depan cermin besar ruang tamu, mematikan sisa-sisa kemarahan di mataku dan menggantinya dengan tatapan kosong yang terlihat seperti kesedihan biasa. Pakaian gamis modern yang melekat di tubuhku terasa mencekik, seolah-olah kain mahal ini pun ikut menertawakan betapa naifnya aku selama 3 tahun terakhir. Aku harus menyambut mereka, orang tua yang selalu aku banggakan, tanpa membiarkan mereka tahu bahwa aku baru saja menyaksikan pemandangan paling menjijikkan di lantai atas. Pintu terbuka dan ibu masuk dengan tawa yang berderai, diikuti ayah yang tampak gagah dengan batik sutranya. Mereka membawa aura kebahagiaan yang terasa sangat palsu bagiku sekarang. Ibu langsung menghampiriku, memberikan pelukan singkat yang terasa hambar, lalu matanya mulai menyapu ruangan mencari sosok menantu kesayangannya. "Mana Randy? Dan mana kakakmu, Sekar?" "Tadi katanya Sekar sudah sampai lebih dulu untuk membantumu menyiapkan kejutan makan malam ini," tanya ibu dengan nada yang begitu ringan, seolah tidak tahu bahwa kedua orang itu sedang bersenggama di kamarku. Aku hanya mampu menunjuk ke arah tangga dengan tangan yang terasa kaku, tak sanggup mengeluarkan suara karena takut tangisanku akan pecah saat itu juga.
Tak lama kemudian, Randy dan Sekar turun bersamaan dengan wajah yang sudah rapi, namun sisa-sisa keringat dan rona merah di wajah mereka tidak bisa menipu penglihatanku yang tajam. Randy tampak sedikit terkejut melihatku sudah duduk di ruang tamu, namun dengan cepat ia memasang senyum manis andalannya yang selama ini selalu berhasil membuatku luluh. Ia menghampiriku, mencoba merangkul bahuku, namun aku dengan halus menghindar dengan dalih ingin mengambilkan minum untuk orang tuaku. "Loh, Nabila, kok wajahmu pucat sekali? Apa kamu kurang enak badan di hari spesial ini?" Ayah bertanya dengan nada prihatin, namun aku tahu perhatiannya hanya sebatas formalitas belaka. Belum sempat aku menjawab, Sekar tiba-tiba memegang perutnya dan mengeluh mual, sebuah drama yang langsung menyedot perhatian seluruh orang di ruangan itu menjauh dariku. Ibu dengan sigap merangkul Sekar, menuntunnya duduk di sofa paling empuk, sementara Randy menatapnya dengan pandangan penuh kekhawatiran yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan saat aku jatuh sakit bulan lalu. Di meja makan yang telah tertata mewah, kebenaran itu akhirnya dilempar ke wajahku seperti tamparan keras yang memekakkan telinga. Sekar, dengan air mata buaya yang mulai membasahi pipinya, menggenggam tangan ibu dan mulai mengakui bahwa dia sedang mengandung anak dari pria yang duduk di sebelahku. Aku terpaku, memegang sendok perakku hingga jari-jariku memutih, menunggu reaksi dari kedua orang tuaku yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai agama dan moral. Namun, bukannya kemarahan yang kudengar, justru desah napas lega dan pandangan penuh simpati yang mereka berikan kepada kakakku yang telah berzina itu. "Nabila, dengarkan ayah baik-baik, ini adalah cobaan bagi keluarga kita. Tapi kita tidak boleh membiarkan aib ini tercium keluar," ucap ayah dengan suara yang berat dan penuh tekanan. Aku menatap ayah dengan tidak percaya, berharap ia akan mengusir Randy atau setidaknya membela posisiku sebagai istri sah yang dikhianati. Namun, ayah justru melanjutkan kalimatnya dengan pernyataan yang merobek jantungku lebih dalam lagi, memintaku untuk menerima keadaan ini demi masa depan bayi yang dikandung Sekar. Mereka menganggap kehamilan Sekar adalah prioritas, sementara perasaanku hanyalah sampah yang bisa dibuang kapan saja demi reputasi keluarga besar mereka. Ibu pun ikut menimpali, ia menggenggam tanganku namun matanya tetap tertuju pada Sekar yang terus terisak di pelukan Randy. "Nabila, kamu itu masih muda, cantik dan pintar, kamu pasti bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik, tapi Sekar membutuhkan Randy sekarang karena dia sedang mengandung." Aku merasa dunia benar-benar telah terbalik. Aku yang dikhianati, aku yang diselingkuhi, namun aku pula yang diminta untuk mengalah dan pergi meninggalkan rumah tangga yang kupikir miliki bersama. Wajah imutku yang biasanya memancarkan keceriaan kini benar-benar membeku, menatap mereka satu persatu dengan kebencian yang mulai mengakar kuat di dasar jiwaku. Randy, pria yang pernah berjanji di depan Tuhan untuk menjagaku, kini menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan, seolah-olah ia adalah korban dari keadaan ini. "Maafkan aku, Nab, aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku tidak bisa membiarkan Sekar menanggung ini sendirian," ucapnya dengan nada tanpa dosa yang membuatku ingin tertawa histeris. Mereka semua seolah telah bersekongkol, menyusun skenario di mana aku adalah pihak yang harus berkorban agar mereka semua bisa hidup bahagia di atas penderitaanku. Keheningan di meja makan itu terasa begitu mencekam, hanya diiringi suara denting alat makan yang beradu dengan piring porselen mahal. Aku berdiri dari kursi, membetulkan letak hijabku yang masih sempurna meski hatiku sudah hancur lebur, dan menatap mereka dengan keberanian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Jadi, kalian semua sepakat bahwa aku yang harus pergi dari sini? Kalian ingin aku merelakan suamiku untuk kakakku sendiri?" Tanyaku dengan suara yang rendah namun sangat jernih. Mereka semua mengangguk pelan,
seolah permintaanku untuk dihargai adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam situasi darurat keluarga ini. Saat itu juga, aku menyadari bahwa tidak ada tempat bagiku di hati mereka, dan cinta yang selama ini kuberi hanyalah investasi bodoh pada orang-orang yang salah. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan satu dokumen penting di ruang kerjaku yang berisi akta kepemilikan rumah dan seluruh aset bisnis yang sedang dijalankan Randy. Mereka mengusirku dari rumah yang secara hukum adalah milikku, dan mereka menuntutku untuk meninggalkan harta yang selama ini aku kumpulkan secara diam-diam. Baiklah, jika itu kemauan kalian, aku akan pergi malam ini juga tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang kukenakan, ucapku dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Mereka tampak lega mendengar jawabanku, tanpa menyadari bahwa dengan kepergianku, seluruh napas finansial dan kemewahan yang mereka nikmati akan ikut tercabut hingga ke akar-akarnya. Keputusanku untuk pergi malam itu disambut dengan desah napas lega yang begitu nyata dari mulut kedua orang tuaku, seolah-olah aku hanyalah sebuah kerikil tajam dalam sepatu mereka yang akhirnya berhasil dikeluarkan. Aku melangkah menuju kamar untuk mengambil tas kecil, namun ibu segera menahan lenganku dengan cengkeraman yang cukup kuat, seakan takut aku akan membawa pergi barang berharga dari sana. Nabila, ayah sudah memutuskan bahwa semua perhiasan dan tas mewah pemberian Randy harus tetap di sini sebagai jaminan biaya persalinan Sekar nanti, ucap ibu tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya yang dihiasi riasan mahal. Aku menatapnya dengan pandangan nanar, tak menyangka bahwa wanita yang melahirkanku bisa bertindak sepicik itu di saat hatiku sedang hancur lebur. Di ruang tengah, ayah sudah menyiapkan beberapa lembar kertas yang ia sebut sebagai kesepakatan keluarga, yang isinya tak lain adalah pemaksaan agar aku tidak menuntut apapun di pengadilan agama nanti. Randy duduk bersandar di sofa dengan tangan merangkul pundak Sekar, menatapku dengan tatapan yang kini bukan lagi memelas, melainkan penuh kemenangan yang disembunyikan. Mereka semua seolah sudah mengatur panggung ini jauh-jauh hari, menunggu saat yang tepat untuk menendangku keluar setelah merasa semua yang mereka butuhkan dariku sudah terpenuhi. Tubuhku yang proporsional dan wajahku yang manis ini biasanya selalu mereka puji di depan kolega, namun kini aku diperlakukan tak lebih dari seorang pelayan yang melakukan kesalahan fatal. Jangan salahkan kami, Nabila. Sekar lebih membutuhkan perlindungan sekarang karena kondisinya yang lemah, sedangkan kamu punya pendidikan dan masih sangat muda untuk memulai lagi dari nol. Ayah melanjutkan bicaranya dengan nada otoriter yang tak terbantah. Aku hanya terdiam, membiarkan setiap kata-kata berbisa itu meresap ke dalam ingatanku untuk kujadikan bahan bakar pembalasan yang akan sangat menyakitkan bagi mereka kelak. Aku teringat betapa kerasnya aku bekerja di balik layar, mengelola saham dan properti yang atas namanya dipinjamkan kepada Randy agar ia terlihat seperti pengusaha sukses di mata teman-temannya. Sekarang, pria yang kupoles hingga terlihat berkilau itu justru menggunakan kekuasaan semuanya untuk mengusir sang pemilik asli. Sekar tiba-tiba terisak lagi, menyandarkan kepalanya di dada Randy sembari mengusap perutnya yang sebenarnya belum terlihat membuncit sama sekali. Maafkan kakak, Nabila. Kakak tidak bermaksud merusak kebahagiaanmu, tapi cinta kami terlalu besar untuk dibendung, ucapnya dengan nada lirih yang dibuat-buat agar mendapatkan simpati lebih dari ibu. Aku hampir saja muntah mendengar kata cinta keluar dari mulut seorang wanita yang tega mengkhianati adik kandungnya sendiri di atas ranjang pernikahannya. Pengkhianatan ini bukan lagi tentang rasa sakit hati karena perselingkuhan, melainkan tentang betapa busuknya moralitas sebuah keluarga yang tega mengorbankan satu anak demi ambisi anak yang lain. Randy kemudian berdeham, ia mengambil selembar kertas lagi dari atas meja dan menyodorkannya ke arahku dengan ekspresi yang sangat dingin. Ini adalah surat pernyataan bahwa kamu pergi atas keinginan sendiri dan melepaskan klaim atas rumah ini,
Tolong tanda tangani sekarang agar kita bisa berpisah baik-baik. Pintanya tanpa ada sedikit pun rasa terima kasih atas segala pengorbanan yang kuberi selama ini. Aku menerima kertas itu, membacanya perlahan sembari menahan tawa sinis yang hampir meledak dari dadaku karena kebodohan mereka yang luar biasa. Mereka begitu yakin bahwa rumah ini adalah milik Randy sepenuhnya, padahal semua dokumen asli dan sertifikat kepemilikan mutlak ada di bawah kendali yayasan rahasiaku. Aku mengambil pena yang disediakan, namun sebelum menggoreskan tanda tangan, aku menatap Randy tepat di matanya dengan tatapan yang membuat suamiku itu sedikit bergidik ngeri. "Kamu yakin ingin aku menandatangani ini, Mas? Kamu yakin tidak akan menyesal jika aku melangkah keluar dari pintu itu malam ini?" Tanyaku dengan suara yang sangat lembut namun mengandung ancaman yang tersembunyi. Randy hanya mendengus, merasa bahwa pertanyaanku hanyalah bentuk gertakan seorang wanita lemah yang sedang putus asa karena kehilangan tempat tinggal. "Sudahlah Nabila, jangan banyak drama, tanda tangan saja lalu pergilah sebelum ayah semakin marah padamu," jawabnya kasar. Dengan gerakan tenang, aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas tersebut, sebuah tanda tangan yang di mata mereka adalah tanda menyerah, namun bagiku adalah kunci pembuka pintu neraka bagi mereka. Aku sengaja memberikan tanda tangan yang sedikit berbeda, sebuah kode khusus yang hanya dipahami oleh tim legal dan notaris pribadiku, untuk segera mengaktifkan protokol pengalihan aset secara otomatis. Ibu tersenyum puas melihat kertas itu sudah tertandatangani, lalu ia dengan cepat menyambar tas kerjaku dan menggeledahnya, hanya menyisakan dompet dan ponsel pribadiku di atas meja. Mereka benar-benar mengusirku hanya dengan pakaian yang melekat di badan, tanpa peduli bagaimana aku akan bertahan hidup di luar sana. "Sekarang pergilah, jangan pernah kembali lagi ke sini sampai kami memanggilmu. Dan ingat, jangan berani-berani menceritakan hal ini kepada siapapun jika kamu masih ingin dianggap sebagai anak kami," ancam ayah sembari menunjuk ke arah pintu keluar. Aku berdiri dengan anggun, membetulkan letak pashmina silku yang masih terlihat sangat elegan, memberikan kesan bahwa martabatku tidak ikut hancur meski aku sedang dibuang. Aku menatap ruangan yang penuh dengan kenangan palsu ini untuk terakhir kalinya, mencatat dalam hati setiap wajah yang telah menghujamkan belati ke punggungku. Mereka pikir mereka telah memenangkan segalanya, padahal mereka baru saja melepaskan satu-satunya pelindung yang menjaga mereka dari kebangkrutan total. Aku berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi, mengabaikan suara sekar yang mulai membicarakan rencana renovasi kamar tidur utamaku menjadi kamar bayi mereka. Di luar, udara malam yang dingin menyambutku, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang kurasakan di dalam jiwa saat ini. Aku berjalan kaki menyusuri trotoar yang sepi, merasakan butiran air mata yang akhirnya jatuh setelah sekian lama kupendam dengan sekuat tenaga agar tidak terlihat lemah di depan mereka. Namun, di saku pakaianku, aku masih menggenggam ponsel yang baru saja memberikan notifikasi getar singkat, sebuah pesan dari asisten pribadiku yang menyatakan bahwa seluruh instruksi sudah diterima. Aku berhenti di bawah lampu jalan yang temaram, mengeluarkan ponselku dan mengetikkan sebuah perintah singkat yang akan mengubah hidup mereka dalam waktu kurang dari 24 jam. Aktifkan penyitaan aset tahap 1 dan batalkan seluruh limit kartu kredit atas nama Randy Prasetya malam ini juga, tulisku dengan jempol yang masih sedikit gemetar. Besok pagi, saat mereka terbangun dengan mimpi indah tentang kehidupan baru yang mewah, mereka akan menyadari bahwa listrik, air, dan bahkan atap di atas kepala mereka bukan lagi milik mereka. Biarlah mereka menikmati kemenangan singkat ini, karena besok adalah hari di mana aku akan menyaksikan mereka memohon belas kasihan di bawah kakiku. Aku berdiri di tepi jalan raya yang mulai lengang, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang sinarnya tampak mengejek kehancuranku malam ini.
Meskipun penampilanku tetap terlihat rapi dan berkelas dengan pashmina silk yang berkilau di bawah lampu jalan, tak ada yang tahu bahwa di balik pakaian yang mengikuti lekuk tubuhku ini, jantungku berdegup karena amarah yang mulai mendingin menjadi dendam. Aku merogoh ponsel, satu-satunya benda berharga yang tersisa, dan memesan taksi daring menuju sebuah apartemen rahasia yang bahkan Randy tidak pernah tahu keberadaannya. Di dalam taksi, aku hanya terdiam menatap jendela, membiarkan bayangan wajah Randy, Sekar, dan kedua orang tuaku perlahan memudar digantikan oleh rencana besar yang sudah kususun di kepala. Sesampainya di apartemen, aku langsung menuju ruang kerja kecil yang berisi perangkat komputer canggih dengan keamanan berlapis. Aku bukan lagi Nabila yang imut dan penurut, aku adalah The Architect, identitas rahasia yang selama ini membangun kerajaan bisnis di balik nama besar Randy. Dengan beberapa ketukan jari pada papan tik, aku masuk ke sistem perbankan internal perusahaan yang menaungi seluruh aset keluarga kami. Aku tersenyum sinis melihat saldo rekening Randy yang sangat fantastis. Uang yang ia pikir adalah hasil jerih payahnya sebagai CEO, padahal setiap sennya mengalir lewat persetujuan tanda tangan digitalku sebagai pemilik saham mayoritas yang tersembunyi. Sementara itu, di rumah mewah yang baru saja kutinggalkan, aku bisa membayangkan betapa bahagianya mereka merayakan kemenangan atas kepergianku. Randy pasti sedang memanjakan Sekar dengan janji-janji manis tentang masa depan cerah bagi bayi mereka, tanpa menyadari bahwa kursi jabatan yang ia duduki mulai goyang. Mereka menganggapku hanya menantu cadangan, seorang istri yang bisa diganti kapan saja jika ada pilihan yang lebih menguntungkan secara emosional maupun status keluarga. Mereka tidak sadar bahwa selama ini Randy hanyalah pion yang aku tempatkan di papan caturku untuk menjalankan operasional harian, sementara aku adalah ratu yang mengendalikan seluruh jalannya permainan. Aku membuka sebuah folder terenkripsi yang berisi bukti-bukti aliran dana gelap yang dilakukan Randy selama 6 bulan terakhir untuk membiayai kemewahan Sekar. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hanya soal ranjang, tapi juga soal pencurian terang-terangan terhadap aset perusahaan yang secara hukum adalah milikku. Randy telah memindahkan sebagian dana operasional untuk membeli sebuah villa atas nama Sekar di Bali, sebuah tindakan bodoh yang justru memudahkan langkahku untuk menjeratnya secara hukum. Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja, menatap layar monitor dengan tatapan tajam, merencanakan bagaimana setiap rupiah yang ia curi akan menjadi jerat leher yang mencekiknya. Pukul 2 dini hari, aku menghubungi pengacara pribadiku melalui jalur terenkripsi, memintanya untuk segera menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus gugatan perdata terkait penggelapan aset. Pastikan dia tidak menyadari apa yang terjadi sampai besok pagi saat kartu kreditnya ditolak di semua gerai, perintahku dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Aku ingin Randy merasakan kepanikan yang luar biasa, sensasi ketika dunia yang ia pijak tiba-tiba runtuh tanpa peringatan sedikit pun. Bagiku, air mata yang tadi sempat jatuh adalah pembayaran terakhir atas rasa cintaku yang tulus, dan sekarang yang tersisa hanyalah perhitungan matematis tentang sebuah kehancuran. Aku teringat ucapan ayah yang mengatakan bahwa aku masih muda dan bisa memulai lagi dari nol, sebuah penghinaan yang sebenarnya sangat lucu jika dipikirkan kembali. Mereka pikir aku akan luntung-lantung mencari pekerjaan, sementara kenyataannya, akulah yang selama ini membayar cicilan rumah masa tua mereka dan biaya perawatan kesehatan ibu yang sangat mahal. Tanpa bantuanku, kehidupan mewah yang mereka pamerkan di media sosial akan segera berakhir dan digantikan oleh tumpukan tagihan yang tak sanggup mereka bayar. Orang tuaku telah memilih untuk memihak pengkhianat, maka mereka pun harus siap menanggung konsekuensi dari pengkhianatan tersebut bersama-sama. Aku berdiri dan melangkah menuju balkon apartemen, menghirup udara malam yang segar namun terasa sangat menusuk hingga ke tulang.
Wajahku yang manis dan imut kini memancarkan aura kegelapan yang tenang, sebuah transformasi dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang pemangsa yang sedang menunggu waktu tepat untuk menerkam. Aku tidak akan membalas dengan jeritan atau drama murahan di media sosial yang hanya akan merendahkan martabatku sendiri sebagai wanita berhijab. Pembalasanku akan sangat elegan, terstruktur, dan dilakukan lewat jalur legal yang akan membuat mereka malu di hadapan seluruh kolega bisnis dan lingkungan sosial mereka. Aku teringat betapa Sekar selalu merasa lebih unggul karena dia adalah anak sulung yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk suamiku. Dia mengira dengan memiliki Randy, dia juga akan memiliki gaya hidupku yang serba mewah dan posisi terhormat di mata masyarakat. Betapa terkejutnya dia nanti ketika menyadari bahwa yang dia rebut hanyalah seorang pria bangkrut dengan tumpukan utang yang sengaja aku alihkan ke atas namanya secara sah. Dia bukan hanya mendapatkan suami orang, tapi dia juga akan mendapatkan beban hidup yang akan membuatnya menua 10 tahun lebih cepat dalam semalam. Ponselku bergetar kembali. Sebuah pesan masuk dari bank yang memberitahukan bahwa proses pemblokiran rekening utama Randy telah berhasil dilakukan sesuai instruksi. Aku juga melihat laporan bahwa limit kartu kredit tambahan yang dipegang oleh ibu dan ayah telah disetel ke angka 0 secara otomatis. Besok pagi, saat mereka mencoba memesan sarapan mewah atau membayar tagihan rutin, mereka akan menyadari bahwa kekuasaan mereka telah dicabut. Tidak ada lagi fasilitas supir, tidak ada lagi asisten rumah tangga yang digaji dari kantongku, dan tidak ada lagi rasa hormat yang bisa mereka beli dengan uangku. Aku mematikan lampu ruang kerja dan berjalan menuju kamar tidur dengan langkah yang sangat ringan, merasa beban berat di pundakku seolah telah terangkat. Tidurku malam ini akan sangat nyenyak. Sebuah ketenangan sebelum aku kembali ke medan perang besok pagi untuk menyaksikan hasil dari tanda tangan yang mereka anggap remeh itu. Selamat menikmati malam terakhir kalian di istana pasir itu, bisikku pelan pada kegelapan kamar yang sunyi. Besok, Nabila yang baru akan muncul untuk menagih setiap tetes air mata yang telah mereka peras dengan cara yang paling tidak pernah mereka duga sebelumnya. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui jendela apartemen pribadiku, menyinari wajahku yang kini tampak jauh lebih segar meskipun hanya tidur beberapa jam saja. Aku mengenakan atasan satin yang elegan dengan hijab pashmina berwarna nude yang senada, menonjolkan kesan wanita karir yang berkelas namun tetap anggun dengan postur tubuh yang terjaga. Sambil menyesap kopi hitam tanpa gula, aku membuka laptop untuk memantau pergerakan di rumah lama melalui sistem keamanan pintar yang aksesnya masih berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Aku bisa melihat melalui kamera pengawas tersembunyi betapa tenangnya mereka saat itu, berkumpul di meja makan dengan harapan akan sarapan mewah seperti biasanya, tanpa menyadari badai besar sudah berada di depan pintu. Drama dimulai ketika Randy mencoba membayar tagihan rutin mingguan untuk keperluan rumah tangga melalui aplikasi perbankan di ponselnya, namun keningnya tampak berkerut saat melihat notifikasi akses ditolak yang muncul berkali-kali. Ia mencoba lagi dengan wajah yang mulai memerah karena kesal, sementara Sekar duduk di sampingnya sambil sibuk memilih katalog perlengkapan bayi bermerek internasional yang harganya selangit. Aku tersenyum tipis menyaksikan kepanikan kecil itu melalui layar, mengetahui bahwa ini barulah permulaan dari runtuhnya dompet digital yang selama ini ia banggakan di depan keluargaku. Randy mulai menelepon pihak bank dengan nada suara yang meninggi, masih merasa bahwa dirinya adalah nasabah prioritas yang tidak boleh diperlakukan seperti itu. Di sisi lain meja, ibu tampak bingung karena asisten rumah tangga yang biasanya menyiapkan sarapan mendadak berhenti bekerja pagi itu atas instruksi dari agen penyalur yang aku bayar secara pribadi. Tidak ada lagi nasi goreng spesial atau kopi hangat.
Yang ada hanyalah dapur yang sunyi karena gaji mereka selama ini tidak pernah dibayar oleh Randy, melainkan melalui rekening yayasanku. Ibu mulai mengomel, menyalahkan asisten tersebut atas ketidaksopanannya, sementara ayah hanya terdiam menatap koran pagi tanpa menyadari bahwa mobil mewah di garasi sudah dijadwalkan untuk ditarik oleh pihak leasing dalam 1 jam ke depan. Kebingungan mereka adalah orkestra yang indah di telingaku, sebuah balasan atas pengusiran kejam yang kulalui semalam. Kepanikan memuncak saat Randy mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan makanan melalui jasa antar, namun semua kartunya tertolak dengan status limit tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Wajahnya yang tampan kini tampak kusam dan gelisah, keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan seluruh finansialnya secara serentak. Ia menoleh ke arah ayah dan ibu, mencoba meminta bantuan dana sementara, namun mereka pun baru menyadari bahwa kartu tambahan yang mereka pegang juga tidak berfungsi sama sekali. Mereka mulai saling menyalahkan, suasana meja makan yang tadinya penuh tawa kemenangan berubah menjadi ajang perdebatan panas yang saling memojokkan satu sama lain. Tepat pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi dengan nyaring, membawa 3 orang pria berpakaian rapi yang membawa tumpukan dokumen resmi di tangan mereka. Aku melihat melalui kamera depan bagaimana Randy membuka pintu dengan wajah angkuh, namun seketika ia mematung saat salah satu dari mereka menyerahkan surat penyitaan aset atas nama perusahaan indukku. Mereka bukan datang untuk bertamu, melainkan untuk memberitahukan bahwa seluruh isi rumah ini, termasuk perabotan yang diklaim ibu semalam, telah menjadi jaminan utang perusahaan yang gagal bayar akibat penggelapan dana yang dilakukan Randy. Randy mencoba membela diri dengan suara gemetar, namun petugas tersebut tetap bersikap tegas dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi apapun. Sekar berlari menuju pintu dengan wajah pucat pasi, masih memegang katalog bayi yang kini tampak sangat tidak berguna di tangannya yang gemetar hebat. Ia menjerit tidak terima saat petugas mulai menempelkan stiker penyitaan di beberapa sudut ruangan, termasuk di sofa tempat ia biasa bersantai merancang masa depan di atas penderitaanku. Ibu mulai menangis histeris, memohon kepada para petugas agar diberikan waktu, namun hukum tidak mengenal air mata, apalagi untuk aset yang kepemilikannya sudah jelas beralih kepadaku secara sah. Mereka yang semalam mengusirku tanpa sepeser pun harta kini, harus merasakan sendiri bagaimana rasanya diusir dari tempat yang mereka kira milik mereka selamanya. Ayah mencoba menghubungi kolega bisnisnya untuk meminta bantuan atau sekadar tempat bernaung sementara, namun satu persatu teleponnya ditolak atau tidak diangkat sama sekali. Kabar tentang kebangkrutan mendadak Randy dan skandal penggelapan dana telah aku sebarkan secara halus melalui jaringan bisnisku sejak subuh tadi, membuat nama mereka menjadi racun di kalangan pengusaha. Tidak ada lagi martabat yang bisa mereka banggakan. Mereka kini hanyalah sekelompok orang yang terjepit di antara utang dan rasa malu yang luar biasa. Aku menyaksikan ayah jatuh terduduk di kursi teras, menatap halaman rumahnya yang kini terasa asing dan sangat dingin. Di mana Nabila? Pasti ini ulah perempuan itu. Teriak Sekar dengan suara melengking yang terdengar pecah di monitor apartemenku. Randy terdiam. Ia teringat pada pertanyaanku semalam tentang apakah ia akan menyesal jika aku melangkah keluar dari pintu itu tanpa membawa apapun. Penyesalan itu mulai tampak jelas di wajahnya yang kini layu. Ia baru menyadari bahwa selama ini yang memberinya kuasa dan kemewahan bukanlah kemampuannya sendiri, melainkan dukungan tak terlihat dariku. Namun, kesadaran itu sudah sangat terlambat karena seluruh akses komunikasi denganku sudah aku tutup rapat, meninggalkannya dalam labirin kegelapan yang ia bangun sendiri. Tanpa membuang waktu, aku menghubungi tim hukumku untuk segera bergerak ke lokasi guna memastikan proses pengosongan rumah berjalan sesuai prosedur tanpa ada barang milikku yang tersisa atau dirusak.
Aku memberikan instruksi agar mereka hanya diperbolehkan membawa pakaian yang mereka kenakan, persis seperti perlakuan mereka kepadaku semalam saat menggeledah tas kerjaku. Keadilan ini terasa sangat presisi. Setiap rasa sakit yang kurasakan kini aku kembalikan dalam bentuk konsekuensi logis yang tidak bisa mereka bantah secara hukum. Aku menarik napas dalam, merasakan kepuasan yang tenang namun mendalam, tanpa ada keinginan untuk tertawa jahat karena ini hanyalah masalah perhitungan yang tuntas. Menjelang siang, aku melihat dari layar monitor bagaimana mereka berempat berdiri di pinggir jalan dengan beberapa tas jinjing berisi pakaian, menatap gerbang rumah mewah yang kini telah digembok rapat oleh petugas. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya uang tunai, dan semua akses perbankan mereka mati total seperti yang aku rencanakan dengan matang. Aku mematikan layar monitor, menutup laptopku, dan bersiap untuk pergi ke kantor pusat perusahaan asliku untuk memimpin rapat umum pemegang saham sebagai pemilik tunggal. Babak pengusiran telah selesai, dan sekarang saatnya aku menikmati babak baru di mana aku akan menjadi penonton setia dari drama kehancuran mereka yang akan semakin dalam setiap harinya. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gedung perkantoran pusat di kawasan Sudirman, tempat di mana aku memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang Randy pikir adalah miliknya. Aku melangkah keluar dengan anggun, mengenakan setelan blazer yang membalut tubuh body goalsku dengan sempurna dan hijab pashmina silk yang berkilau tertimpa cahaya matahari siang. Para staf di lobi menunduk hormat, menyapa dengan penuh rasa segan kepada sosok yang selama ini mereka kenal sebagai pemilik sah perusahaan ini, bukan sebagai istri pajangan seorang Randy. Wajahku yang manis tetap memancarkan ketenangan, namun ada binar kemenangan yang tak bisa kusembunyikan saat aku memasuki lift menuju lantai paling atas. Di ruang rapat utama, para pemegang saham sudah berkumpul, menungguku untuk memberikan keputusan akhir mengenai nasib jabatan CEO yang selama ini dipegang oleh Randy. Aku duduk di kursi utama, membuka tablet pribadiku yang langsung menampilkan laporan kerugian dan penggelapan dana yang dilakukan pria itu demi membiayai kemewahan Sekar. Dengan suara yang tegas namun tetap lembut, aku membacakan fakta-fakta yang membuat semua orang di ruangan itu terperangah dan tidak punya pilihan lain selain menyetujui pemecatan tidak hormat terhadap Randy. Tidak ada lagi belas kasihan. Di dunia bisnis yang keras ini, pengkhianatan profesional sama fatalnya dengan pengkhianatan personal, dan aku memastikan dia tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun lagi. Sementara itu, dari laporan intelijen pribadiku, aku mengetahui bahwa Randy, Sekar, dan orang tuaku kini terdampar di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang panas dan berdebu. Mereka yang terbiasa tidur di bawah sejuknya AC kini, harus berdesakan di ruangan pengap, meratapi nasib yang berubah dalam sekejap mata hanya karena kesombongan mereka sendiri. Aku membayangkan Sekar yang biasanya bersikap glamor kini, harus mencuci pakaiannya sendiri, karena tidak ada lagi pelayan yang bisa diperintah. Rasa sakit yang mereka berikan kepadaku semalam kini kembali kepada mereka dalam bentuk kenyataan hidup yang pahit dan tidak kenal ampun. Aku sengaja mengirimkan sebuah undangan makan malam formal ke alamat kontrakan mereka melalui kurir, sebuah undangan perpisahan di sebuah restoran bintang 5 tempat kami dulu sering merayakan keberhasilan semu Randy. Aku ingin melihat langsung bagaimana rupa para pengkhianat itu setelah 1 hari merasakan dinginnya kemiskinan dan panasnya rasa malu. Aku tahu mereka tidak akan punya pilihan selain datang, berharap aku akan luluh dan memberikan sedikit bantuan dana untuk menyambung hidup mereka. Ini bukan tentang rekonsiliasi, melainkan tentang menancapkan paku terakhir pada peti mati martabat mereka yang sudah hancur lebur. Malam itu, aku duduk di meja bundar terbaik di restoran tersebut, dikelilingi oleh suasana mewah yang sangat kontras dengan penampilan mereka saat mereka tiba. Randy datang dengan kemeja yang kusut,
Sekar tampak pucat dengan riasan yang tidak rapi, dan orang tuaku terlihat sangat layu seolah mereka telah menua 10 tahun dalam sehari. Mereka menatap hidangan di depan mereka dengan lapar, namun rasa sungkan dan takut masih membayangi mata mereka saat menatapku yang duduk dengan penuh wibawa. Aku menyambut mereka dengan senyum manis yang paling tulus yang pernah aku miliki, sebuah senyum yang menandakan bahwa aku benar-benar sudah merelakan mereka menuju kehancurannya. Silakan dinikmati makanannya. Mungkin ini terakhir kalinya kalian bisa merasakan kemewahan seperti ini sebelum semua aset benar-benar disita oleh negara, ucapku dengan nada yang sangat ringan seolah sedang membicarakan cuaca. Ibu mulai menangis sesenggukan, mencoba meraih tanganku dan memohon agar aku membatalkan tuntutan hukum, serta mengembalikan rumah mewah itu kepada mereka. Namun, aku dengan halus menarik tanganku, menatap ibu dengan pandangan dingin yang membuat tangisannya seketika terhenti karena ketakutan. Aku mengingatkannya kembali pada ucapannya semalam, bahwa aku masih muda dan bisa memulai dari nol. Jadi sekarang gilirannya untuk membuktikan kata-katanya sendiri. Randy mencoba berbicara, suaranya parau dan bergetar saat ia mengakui kesalahannya dan memohon kesempatan kedua demi anak yang sedang dikandung Sekar. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu namun sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya di meja itu. Aku menatap Sekar yang terus menunduk, mengingatkannya bahwa cinta besar yang ia banggakan semalam seharusnya cukup untuk memberinya kekuatan hidup dalam kemiskinan. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa Nabila yang imut dan penurut sudah mati, digantikan oleh sosok yang jauh lebih kuat dan tidak tersentuh oleh drama air mata buaya mereka. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan ini? Tanyaku sembari menyesap jus jeruk segar dengan elegan, membuat semua mata tertuju padaku dengan penuh antisipasi. Bukan karena kalian mengambil suamiku atau menghina harga diriku, tapi karena kalian menganggapku begitu bodoh, hingga tidak punya rencana cadangan. Aku mengeluarkan sebuah map kecil dari tas mewahku dan meletakkannya di atas meja, berisi rincian seluruh utang yang kini secara sah menjadi tanggung jawab pribadi Randy dan ayah. Wajah ayah seketika menjadi pucat pasi saat melihat angka-angka fantastis yang harus mereka lunasi jika tidak ingin berakhir di balik jeruji besi. Makan malam itu berakhir tanpa ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa menelan makanan dengan nikmat, karena setiap suapan terasa seperti bara api yang membakar kerongkongan. Aku berdiri, merapikan sedikit lipatan pada pakaianku, dan memberikan isyarat kepada pelayan bahwa makan malam ini sudah aku bayar lunas. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh kemenangan, merasa bahwa setiap tetes air mataku semalam sudah terbayar dengan kepanikan yang terpancar dari wajah mereka. Aku meninggalkan meja itu tanpa sepatah kata lagi, membiarkan mereka terjebak dalam kebingungan dan ketakutan akan hari esok yang jauh lebih gelap. Saat aku melangkah keluar dari restoran menuju mobil yang sudah menungguku, aku merasa udara malam Jakarta terasa begitu manis dan menyegarkan. Pembalasanku belum sepenuhnya selesai, namun melihat mereka hancur di meja makan tadi sudah cukup untuk memberiku ketenangan jiwa yang luar biasa. Besok, babak baru akan dimulai, di mana aku akan menyaksikan bagaimana mereka saling menyalahkan dan hancur dari dalam karena tekanan ekonomi yang tak tertahankan. Aku adalah Nabila, sang pemegang tanda tangan yang mengubah takdir, dan aku baru saja memulai pertunjukan yang sebenarnya bagi para pengkhianat keluargaku sendiri. Pagi ini, sebuah pemberitahuan resmi dari firma hukum terbesar di Jakarta mendarat di ponsel Randy, memicu ledakan kepanikan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tanda tangan yang kububuhkan 2 malam lalu di atas kertas yang mereka anggap sebagai surat penyerahan diri, ternyata adalah dokumen power of attorney yang memberikan otoritas penuh kepada pengacara pribadiku untuk membekukan segala bentuk aktivitas bisnis yang melibatkan namaku.
Randy baru menyadari bahwa selama ini, hampir seluruh kontrak kerjasama dengan klien-klien besarnya mengandung klausul ketergantungan pada namaku sebagai penjamin utama. Tanpa validasi dariku, seluruh proyek yang sedang ia kerjakan otomatis berstatus default atau gagal janji, yang artinya ia harus membayar penalti sebesar triliunan rupiah. Di kontrakan sempit itu, suara teriakan Randy pecah saat ia mencoba menghubungi kantor, namun ia justru mendapatkan informasi bahwa akses sidik jari dan ID card-nya telah dicabut secara permanen. Ia terduduk di lantai semen yang dingin, menatap layar ponselnya yang kini dipenuhi notifikasi tagihan dari berbagai vendor yang menuntut kejelasan pembayaran. Sekar yang duduk di sudut ruangan dengan wajah kusam tampak sangat tertekan. Kehamilan yang ia jadikan senjata untuk merebut Randy kini terasa seperti beban yang sangat berat di tengah kemelaratan ini. Tidak ada lagi susu ibu hamil merek mahal, atau kunjungan ke rumah sakit mewah. Yang ada hanyalah rasa sesak karena udara panas yang tak lagi bisa didinginkan oleh AC. Ayah dan ibu duduk di dekat jendela yang hanya ditutupi gorden tipis. Wajah mereka terlihat kuyu dan penuh kecemasan yang mendalam. Mereka baru saja menerima kabar bahwa rumah lama kami tidak hanya disita, tapi juga akan segera dilelang karena utang perusahaan Randy yang membengkak akibat pembatalan kontrak sepihak dariku. Ibu mencoba mencari perhiasan emas yang sempat ia amankan dari kamarku, namun ia menjerit histeris saat menyadari bahwa perhiasan itu hanyalah perhiasan imitasi berkualitas tinggi yang sengaja kupasang sebagai jebakan. Ternyata, semua perhiasan asli yang aku miliki sudah lama kupindahkan ke brankas rahasia di bank, meninggalkan mereka dengan tumpukan logam tak berharga. Kehancuran ini merembet hingga ke urusan legalitas pernikahan mereka yang sedang mereka rencanakan dengan penuh kemenangan. Randy baru menyadari bahwa surat perceraian yang aku tanda tangani mengandung poin yang sangat teknis mengenai pembagian harta gonogini yang justru menarik seluruh aset pribadinya untuk melunasi utang-utang pajak. Tanda tangan itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah instruksi eksekusi terhadap seluruh kelalaian finansial yang ia lakukan selama ini. Ia kini terjepit dalam jerat hukum yang tidak memberikan celah sedikit pun untuk bernapas, sementara tim pengacaraku terus menekan dengan laporan-laporan baru setiap jamnya. Sekar mulai menyalahkan Randy, menuduhnya tidak becus menjaga kekayaan dan justru menyeretnya ke dalam kehidupan yang sangat memalukan ini. "Mas, kamu bilang kamu yang memegang kendali. Kenapa sekarang kita harus seperti ini?" teriaknya dengan suara yang pecah karena frustrasi. Randy yang sudah berada di puncak emosinya membalas dengan bentakan yang tidak kalah keras, menyalahkan Sekar karena telah menggodanya hingga ia kehilangan istri yang merupakan sumber utama kekayaannya. Pertengkaran hebat pun terjadi di rumah sempit itu, memecah keheningan lingkungan pemukiman padat yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan akan menjadi tempat tinggal mereka. Aku memantau semua kejadian itu melalui laporan asistenku sembari menikmati perawatan spa rutin untuk menjaga keindahan tubuh body goalsku. Wajahku terlihat sangat tenang, hampir seperti air yang diam namun menyimpan kedalaman yang mematikan di bawahnya. Bagiku, penderitaan mereka adalah konsekuensi logis dari sebuah pengkhianatan. Mereka yang menabur badai, kini harus siap memanen kehancuran yang mereka buat sendiri. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hatiku, karena aku tahu jika posisi kami tertukar, mereka tidak akan pernah memberiku sepeser pun belas kasihan. Pukul 2 siang, berita tentang skandal penggelapan dana dan kebangkrutan keluarga mereka mulai viral di media sosial, lengkap dengan foto-foto mereka yang terlihat lusuh di depan kontrakan. Aku sengaja membiarkan tim humasku memberikan informasi anonim kepada media untuk mempercepat kehancuran reputasi sosial mereka. Kini, seluruh kolega, teman-teman sosialita ibu, hingga kerabat jauh tahu betapa rendahnya kelakuan mereka terhadapku.
Malu adalah hukuman yang lebih berat daripada kemiskinan, dan aku memastikan mereka merasakannya hingga ke dasar tulang. Ibu mencoba menghubungiku melalui ponsel salah satu tetangganya, memohon-mohon dengan suara parau agar aku menghentikan semua tekanan ini demi keselamatan bayi Sekar. "Nabila, tolong, kasihanilah keponakanmu, dia tidak berdosa," rintihnya di balik telepon. Aku hanya menjawab dengan tenang, "Ibu, dulu kalian bilang Sekar butuh perlindungan dan aku masih muda untuk mulai dari nol. Sekarang, anggap saja ini adalah ujian bagi kalian untuk membuktikan betapa kuatnya cinta dan ikatan keluarga yang kalian banggakan itu." Aku segera memutus sambungan telepon sebelum ibu sempat mengeluarkan lebih banyak air mata buaya yang sudah tidak mempan lagi bagiku. Di kantor, aku mengesahkan dokumen pengambil alihan seluruh sisa saham kecil yang masih dimiliki ayah atas namaku, yang artinya ia tidak lagi memiliki hak atas dividen bulanan yang selama ini menjadi sumber hidupnya. Tanda tangan terakhirku hari ini secara resmi mencabut seluruh tali pusar finansial mereka dariku. Sekarang, mereka benar-benar berdiri di atas kaki mereka sendiri, kaki yang rapuh dan tidak terbiasa bekerja keras, karena selama ini selalu aku manjakan. Aku menutup map dokumen itu dengan bunyi klik yang memuaskan, sebuah simbol bahwa babak penguasaan aset telah selesai sepenuhnya. Menjelang malam, aku berdiri di jendela kantorku yang tinggi, menatap lampu-lampu kota yang seolah merayakan kebebasanku. Aku tahu bahwa besok pagi, Randy harus menghadap pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait laporan penggelapan dana yang telah kulayangkan. Kehancuran mereka bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang sedang berjalan. Aku merapikan hijabku, mengambil tas mewahku, dan melangkah keluar dengan senyum yang manis namun dingin. Singa betina yang selama ini diam, kini telah benar-benar menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di hutan beton ini. Pagi yang mendung seolah menjadi latar yang sempurna bagi kehancuran Randy saat dua orang petugas kepolisian datang ke kontrakan sempit itu dengan surat perintah penahanan. Wajah Randy yang biasanya tampak berwibawa kini pucat pasi, matanya sembab karena kurang tidur, dan tangannya gemetar saat borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Ibu menjerit histeris sambil memegangi kaki petugas, memohon agar menantunya tidak dibawa, sementara ayah hanya bisa mematung di pojok ruangan dengan tatapan kosong. Mereka baru menyadari bahwa tanda tangan yang kububuhkan bukan hanya soal aset, melainkan juga kunci pembuka berkas laporan penggelapan dana perusahaan yang selama ini aku simpan rapat-rapat sebagai kartu as. Sekar hanya bisa terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara sambil memegangi perutnya yang kini terasa kian berat oleh beban kenyataan yang tak sanggup ia pikul. Tidak ada lagi Randy yang bisa memanjakannya dengan kemewahan, tidak ada lagi mimpi indah tentang pernikahan megah yang akan menutupi aib perselingkuhan mereka. Ia menatap ke arah pintu saat Randy digiring keluar, menyadari bahwa pria yang ia rebut dari adiknya sendiri ternyata hanyalah seorang pengecut yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Rasa cinta yang mereka banggakan di meja makan tempo hari kini menguap, berganti dengan rasa jijik dan penyesalan yang terlambat. Di kantor kepolisian, Randy mencoba menghubungi pengacara handal yang biasanya menangani urusan bisnis kami, namun ia harus menerima kenyataan pahit bahwa pengacara tersebut kini berada di pihakku. "Maaf, Pak Randy, saya bekerja untuk pemilik saham mayoritas, dan itu adalah Ibu Nabila." Suara di seberang telepon itu terdengar sangat dingin dan profesional. Randy menjatuhkan ponselnya, menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena menganggapku hanya sebagai pajangan rumah tangga tanpa otak bisnis. Ia teringat betapa seringnya aku mengingatkannya untuk tidak bermain api dengan keuangan perusahaan, sebuah peringatan yang selalu ia abaikan karena merasa paling berkuasa. Sementara itu,
Aku sedang duduk santai di teras sebuah kafe kelas atas, menikmati udara sore yang tenang sambil membaca laporan perkembangan kasus hukum Randy. Tubuhku yang tetap terjaga body goalsnya terbalut pakaian katun premium yang mengikuti lekuk tubuh dengan elegan, menunjukkan bahwa hidupku tetap berjalan sempurna tanpa kehadiran pria pengkhianat itu. Wajah imutku yang selama ini dianggap lemah oleh mereka, kini justru menjadi simbol ketangguhan yang tak tergoyahkan di mata rekan-rekan bisnisku. Aku menyesap latte hangatku perlahan, merasakan kepuasan yang sunyi melihat satu persatu potongan puzzle pembalasanku jatuh di tempat yang tepat. Ibu dan Sekar mencoba datang ke kantorku sore itu, berharap bisa menemuiku untuk memohon belas kasihan, namun mereka bahkan tidak bisa melewati pintu lobi karena penjagaan yang ketat. Penampilan mereka sangat memprihatinkan. Baju yang mereka kenakan tampak kusam dan wajah mereka tidak lagi berseri karena riasan mahal yang sudah habis. Mereka diusir oleh petugas keamanan seperti pengemis, pemandangan yang sangat kontras dengan posisi mereka beberapa hari lalu saat mengusirku dari rumah. Orang-orang di sekitar lobi menatap mereka dengan pandangan meremehkan, berbisik tentang skandal keluarga yang kini sudah menjadi konsumsi publik di seluruh negeri. Ayah yang mulai merasa terdesak mencoba mendatangi rumah saudara-saudara kami untuk mencari pinjaman uang guna membayar uang jaminan Randy, namun pintu selalu tertutup untuknya. Semua kerabat sudah tahu betapa kejamnya mereka memperlakukanku, dan tidak ada satupun orang yang sudi membantu keluarga yang telah membuang darah dagingnya sendiri demi seorang pengkhianat. Ayah yang biasanya sangat dihormati kini, harus merasakan pahitnya dikucilkan oleh lingkungan sosialnya sendiri, sebuah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi. Ia terduduk di halte bus, meratapi nasibnya yang kini menjadi gelandangan di kota yang dulu ia taklukkan dengan uangku. Di dalam sel tahanan yang pengap, Randy mulai berhalusinasi tentang masa-masa indah saat aku masih menjadi istrinya yang manis dan penurut. Ia merindukan masakan rumahanku, perhatian kecilku, dan ketulusan cintaku yang kini sudah ia hancurkan sendiri tanpa sisa. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul adalah wajah dingin dan senyum tipis Nabila saat menandatangani dokumen pengusiran itu. Penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti jiwanya, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali karena pintu maafku sudah kututup rapat dan kukunci dari dalam. Malam itu, Sekar mengirimkan sebuah pesan singkat yang sangat panjang ke ponselku, berisi permintaan maaf yang penuh dengan air mata, melalui simbol-simbol pesan. Ia mengaku hilaf dan meminta agar aku setidaknya memberikan sedikit biaya untuk kontrol kehamilannya yang mulai terganggu karena stres. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi sedikit pun, lalu menghapusnya secara permanen tanpa niat untuk membalas sepatah kata pun. Bagiku, penderitaan yang ia alami sekarang belum sebanding dengan pengkhianatan yang ia lakukan saat ia tidur dengan suamiku di bawah atap rumahku sendiri. Ibu mulai sakit-sakitan di kontrakan karena tidak terbiasa dengan lingkungan yang kotor dan udara yang tidak sehat, namun mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli obat sederhana. Mereka terpaksa menjual sisa-sisa pakaian bermerek yang mereka miliki ke pasar loak dengan harga murah, hanya untuk sekadar bisa makan sekali sehari. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh, meninggalkan mereka dalam realitas yang mencekam dan penuh penderitaan. Inilah hasil dari pilihan mereka untuk memihak pada kejahatan. Mereka harus menelan pil pahit itu bersama-sama hingga tuntas. Aku berdiri di depan jendela apartemenku yang luas, menatap pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, merasa bahwa aku telah memenangkan pertarungan paling penting dalam hidupku. Pembalasanku bukan tentang kebencian yang meledak-ledak, melainkan tentang penegakan keadilan yang presisi atas setiap rasa sakit yang mereka torehkan.
Besok adalah sidang perdana kasus penggelapan dana Randy, dan aku akan hadir di sana untuk menunjukkan bahwa Nabila yang baru tidak akan pernah goyah oleh air mata mereka. Aku tersenyum pada bayanganku di jendela, siap untuk mengakhiri drama ini dengan kehancuran total bagi mereka yang telah mengkhianatiku. Hari sidang perdana tiba, dan aku memastikan kehadiranku menjadi pernyataan yang tak terlupakan bagi semua orang. Aku turun dari mobil mewah dengan langkah yang sangat tenang, mengenakan gamis clean cut berwarna deep emerald yang menunjukkan otoritas, dipadukan dengan hijab pashmina silk berwarna senada yang membingkai wajah manisku dengan sempurna. Tidak ada lagi raut kesedihan atau keraguan. Yang ada hanyalah Nabila yang penuh percaya diri dengan aura yang sangat kuat dan tak tersentuh. Ratusan kamera wartawan langsung menyorot ke arahku, namun aku tetap melangkah anggun melewati kerumunan tanpa memberikan komentar sedikit pun, membiarkan wibawaku yang berbicara mewakili segalanya. Di koridor pengadilan, aku berpapasan dengan Ibu dan Sekar yang sedang duduk di kursi kayu panjang dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Wajah Sekar tampak kusam dengan kantung mata yang menghitam, sementara Ibu terlihat jauh lebih kurus dengan pakaian yang mulai pudar warnanya. Saat mereka melihatku, Ibu langsung berdiri dan mencoba memegang tanganku dengan wajah memohon yang sangat memuakkan. "Nabila, tolong cabut laporannya, Randy sudah cukup menderita di dalam sana," rintihnya dengan suara parau yang terdengar di seluruh koridor. Aku hanya menatapnya datar, melepaskan pegangan tangannya dengan gerakan halus namun tegas, lalu melangkah masuk ke ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam ruang sidang yang dingin, Randy duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemeja slim fit mahal yang biasa ia kenakan. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia tampak terpaku. Ada kilatan kerinduan sekaligus ketakutan yang mendalam di wajahnya yang kini tirus dan tidak terawat. Aku duduk di barisan terdepan dengan kaki yang menyilang anggun, menunjukkan postur body goals yang tetap terjaga meski dalam situasi penuh tekanan. Aku ingin dia melihat dengan jelas wanita yang dulu ia sia-siakan, kini berdiri sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dan tidak mungkin lagi ia gapai. Sidang berjalan dengan sangat berat bagi pihak Randy, karena tim pengacaraku memaparkan bukti-bukti penggelapan dana yang sangat rapi dan tak terbantahkan. Setiap transaksi gelap yang ia lakukan untuk membiayai apartemen rahasia Sekar dan perhiasan mewah Ibu dibacakan dengan detail, membuat suasana ruang sidang menjadi tegang. Randy hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa setiap tanda tangan yang aku bubuhkan di masa lalu ternyata memiliki sistem pelacakan yang kini justru menjerat lehernya sendiri. Ia tidak pernah menyadari bahwa kecerdasanku dalam bisnis jauh melampaui ego lelakinya yang selama ini merasa paling dominan dalam rumah tangga kami. Sekar yang duduk di barisan belakang mulai terisak keras saat jaksa membacakan keterlibatannya dalam menerima aliran dana hasil kejahatan tersebut sebagai penerima manfaat. Wajahnya yang dulu angkuh kini tertutup oleh kedua tangannya yang gemetar hebat, menyadari bahwa ia tidak hanya akan kehilangan Randy, tapi juga terancam ikut terseret ke balik jeruji besi. Kehamilan yang ia agung-agungkan kini justru menjadi saksi bisu atas keserakahan yang ia lakukan bersama suamiku. Aku bisa merasakan tatapan benci sekaligus iri yang ia lemparkan ke arahku, namun semua itu tidak lagi berpengaruh pada ketenangan jiwaku yang sudah sepenuhnya pulih. Saat hakim memberikan kesempatan bagiku untuk memberikan pernyataan sebagai saksi korban, aku berdiri dan berjalan menuju podium dengan penuh martabat. Suaraku terdengar sangat jernih dan tenang saat aku menceritakan bagaimana seluruh aset tersebut adalah hasil kerja kerasku yang disalahgunakan oleh kepercayaan yang kuberikan. Aku tidak menggunakan emosi yang meledak-ledak. Aku hanya menyampaikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa pengkhianatan mereka bukan hanya merusak perasaanku, tapi juga menghancurkan integritas perusahaan.
Hakim dan seluruh pengunjung sidang tampak terkesima dengan cara bicaraku yang cerdas dan berkelas, sangat jauh dari citra istri yang teraniaya pada umumnya. Randy sempat meneriakkan permohonan maaf di tengah persidangan. "Nabila, aku masih mencintaimu. Tolong ingat masa lalu kita." Suaranya menggema di ruang sidang, namun hanya disambut oleh kesunyian yang mencekam. Aku hanya menatapnya sekilas dengan senyum tipis yang penuh arti, sebuah senyum yang menandakan bahwa masa lalu itu sudah aku bakar habis bersamaan dengan pengkhianatannya. Bagiku, kata cinta yang keluar dari mulutnya sekarang terdengar seperti suara mesin yang sudah rusak, tidak memiliki makna dan tidak lagi berharga. Keberaniannya untuk menyebut kata cinta di depan wanita yang ia khianati justru menunjukkan betapa rendahnya moralitas yang ia miliki. Setelah sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan, aku berjalan keluar ruangan dengan dikawal oleh asisten dan tim hukumku yang sangat profesional. Di luar, ibu kembali mencoba menghadang jalanku. Kali ini ia bersujud di depan kakiku di hadapan banyak orang dan wartawan. "Nabila, maafkan kami. Kami salah, kami dibutakan oleh harta." Ratapnya histeris hingga membuat suasana menjadi sangat riuh. Aku berhenti sejenak, menatap ibu yang bersujud di bawah kakiku, lalu berbisik sangat pelan agar hanya ia yang mendengar. "Ibu, dulu ibu bilang aku hanya menantu cadangan dan memintaku pergi tanpa sepeser pun. Sekarang, nikmatilah doa yang ibu panjatkan sendiri untukku saat itu." Aku melangkah pergi meninggalkan drama di depan pengadilan tersebut dengan perasaan yang sangat ringan, seolah-olah beban besar yang selama ini menghimpit dadaku telah menguap ke udara. Di dalam mobil, aku melihat pantulan wajahku di cermin kecil. Wajah manis yang kini dibalut dengan kekuatan baja yang tak akan pernah bisa dihancurkan lagi oleh siapapun. Aku tahu bahwa berita tentang sidang hari ini akan menjadi headline di mana-mana, dan citraku sebagai pengusaha wanita yang tangguh akan semakin kokoh. Nabila yang lama, yang selalu mengalah dan diam, sudah benar-benar terkubur dan digantikan oleh Nabila yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Menjelang malam, aku kembali ke apartemenku dan membuka satu botol jus buah premium, merayakan kemenangan kecil atas harga diri yang sempat diinjak-injak. Aku melihat laporan bahwa saham perusahaanku justru naik setelah berita persidangan keluar, karena investor melihat ketegasanku dalam membersihkan internal perusahaan dari korupsi. Hidupku kini jauh lebih bermakna dan terarah tanpa ada parasit yang menghisap energi dan hartaku setiap hari. Aku mematikan lampu apartemen dengan perasaan puas, siap untuk menyaksikan babak akhir dari kehancuran mereka di sidang vonis minggu depan yang akan menjadi penutup manis dari kisah ini. Hari yang paling dinanti akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari drama pengkhianatan yang sempat viral ini. Aku duduk di barisan kursi kayu terdepan, mengenakan busana muslimah berwarna putih mutiara yang elegan dengan sentuhan kain brokat halus yang menonjolkan keanggunan postur tubuhku. Wajahku terlihat bersih dan bercahaya, memancarkan kedamaian dari seorang wanita yang telah berhasil melewati badai besar tanpa kehilangan martabatnya. Aku tidak lagi menoleh ke arah Randy yang duduk di kursi pesakitan dengan tubuh yang kian kurus dan wajah yang dipenuhi kecemasan luar biasa menanti ketukan palu hakim. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, menyatakan Randy bersalah atas tindak pidana penggelapan dana dan pencucian uang secara berencana. Hukuman 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah dijatuhkan kepadanya, sebuah keputusan yang seketika membuat Randy lemas dan jatuh terjatuh dari kursinya. Jeritan histeris ibu memecah keheningan sidang. Ia meraung tidak percaya bahwa menantu yang dulu ia puja-puja demi harta kini akan menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang dingin. Sementara itu,
Aku hanya memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang dan melepaskan sisa-sisa sesak yang selama ini masih bersarang di sudut hatiku. Tidak berhenti di situ, Sekar juga dinyatakan sebagai tersangka baru karena terbukti ikut menikmati dan menyembunyikan aset hasil kejahatan Randy untuk kepentingan pribadinya. Wajah kakakku yang dulu angkuh itu kini pucat pasi. Ia terus memegangi perutnya yang semakin besar, menyadari bahwa ia mungkin harus melahirkan di dalam penjara atau setidaknya di bawah pengawasan ketat pihak berwajib. Tidak ada lagi perlindungan dari ibu atau ayah, karena mereka sendiri pun kini kehilangan segalanya. Harta, rumah, dan nama baik yang selama ini mereka agung-agungkan di atas penderitaanku. Inilah puncak dari skenario yang mereka bangun sendiri, sebuah istana pasir yang runtuh tersapu ombak keadilan. Setelah sidang selesai, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat, melewati Randy yang sedang digiring petugas kembali ke sel tahanan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berhenti tepat di depannya dan menatapnya lurus ke dalam matanya yang penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Nabila, tolong demi anak yang akan lahir, beri kami sedikit kesempatan, rintihnya dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Aku hanya tersenyum manis, sebuah senyuman paling tulus yang pernah kuberikan padanya, sembari membisikkan kata-kata terakhirku. Anak itu tidak akan pernah tahu ayahnya adalah seorang pencuri, karena bagiku, kamu dan Sekar sudah mati sejak hari itu. Ayah dan ibu mencoba mendekatiku di area parkir. Wajah mereka terlihat sangat hancur dan penuh kehinaan di mata publik yang menonton dari kejauhan. Ayah yang dulu berwibawa kini tampak seperti pria renta yang kehilangan arah. Ia mencoba meminta sedikit uang sekadar untuk makan dan tempat tinggal sementara. Namun, sebelum ia sempat berucap, asisten pribadiku melangkah maju dan memberikan sebuah amplop kecil yang berisi tiket bus satu arah menuju desa terpencil tempat asal mereka. Gunakan ini untuk kembali ke akar kalian, dan jangan pernah mencoba mencariku lagi, karena Nabila yang kalian buang sudah tidak ada di dunia ini, ucapku dengan suara rendah namun sangat tegas. Aku masuk ke dalam mobil mewahku yang nyaman, meninggalkan hiruk-pikuk pengadilan dan bayang-bayang masa lalu yang kelam di belakangku. Di dalam mobil, aku melihat ponselku yang terus berdering menerima ucapan selamat dari rekan bisnis dan investor atas keberhasilanku memulihkan citra perusahaan. Hidupku kini bukan lagi tentang melayani ego orang lain, melainkan tentang mencintai diriku sendiri dan mengembangkan potensi yang selama ini sengaja kusembunyikan demi menyenangkan suami yang tak tahu diri. Aku merasa benar-benar bebas, seolah-olah seluruh beban dunia yang kupikul selama 3 tahun pernikahan telah menguap menjadi udara segar. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di balkon kantor pusat perusahaanku yang baru, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan warna keemasan. Tubuhku yang tetap terjaga body goalsnya kini terbalut busana rancangan desainer ternama, melambangkan kesuksesanku sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh. Aku mendengar kabar bahwa rumah lama kami telah terjual dalam lelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan Randy, sementara Sekar sedang menunggu waktu persalinannya di rumah sakit yang sangat sederhana. Aku tidak merasa senang, tapi aku merasa tenang karena keadilan telah berjalan pada porosnya, tanpa aku harus mengotori tanganku dengan dendam yang buta. Aku telah membuktikan bahwa diamnya seorang wanita berhijab yang teraniaya bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah strategi untuk menghancurkan musuh dari akarnya. Paras imut dan sikap manisku yang dulu mereka remehkan, kini menjadi topeng yang paling ditakuti oleh lawan-lawan bisnisku di luar sana. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak bisa menghargai kejujuran, dan keluarga bukanlah tentang darah, melainkan tentang kesetiaan dan rasa hormat. Nabila yang baru telah lahir dari abu pengkhianatan,
lebih kuat, lebih cerdas, dan jauh lebih tidak tersentuh oleh drama-drama picisan yang dulu sempat menghancurkan harinya. Malam ini, aku akan menghadiri acara penggalangan dana besar sebagai tamu kehormatan, sebuah posisi yang dulu hanya bisa aku impikan saat masih menjadi bayang-bayang Randy. Aku merapikan hijab pashmina silkku di depan cermin, menatap mata yang kini tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan binar kemenangan yang abadi. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, dan yang paling penting, tidak ada lagi tanda tangan yang kububuhkan untuk kepentingan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Setiap goresan penaku kini adalah otoritas, setiap langkahku adalah inspirasi, dan setiap diamku adalah kekuatan yang harus diwaspadai oleh siapapun yang mencoba bermain api denganku. Saat mobilku melaju membelah malam yang indah, aku tahu bahwa kisah pengkhianatan suami, kakak, dan orang tuaku telah benar-benar ditutup rapat sebagai pelajaran hidup yang sangat mahal harganya. Aku telah memenangkan segalanya, hargaku, hartaku, dan masa depanku, sedangkan mereka terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah menemui ujungnya. Inilah akhir dari perjalanan Nabila, sang istri penurut yang diam-diam adalah penguasa tahta, yang membalas pengkhianatan dengan cara yang paling elegan dan mematikan yang pernah ada. Aku tersenyum pada diri sendiri di kursi belakang mobil, menyadari bahwa hidup yang baru saja dimulai ini adalah hadiah terindah dari Tuhan atas kesabaran yang tak terbatas.